Baik, ini teks 2 untuk soal nomor 10. Mari kita bahas. Pertanyaannya adalah kalimat topik paragraf pertama adalah, nah di sini kan ada paragraf pertama, ternyata cuma satu paragraf. Nah kita coba lihat apakah mungkin di bagian berikutnya ada pertanyaan yang membuat paragraf ini menjadi 2 paragraf. Nah karena yang ditanyakan paragraf pertama ya kita fokus saja ke bagian-bagian awal ya. Kalimat topik itu adalah kalimat yang berisi tentang apa yang dibahasnya ya. Apa yang menjadi intinya. Oke, berarti tinggal kita cek saja di kalimat awal-awal. Karena kalau ditanyakan paragraf pertama, ini cuma satu paragraf. Kalau kita lihat awal dan akhir, mulai dari transportasi umum, nah berarti kan bagian kalimat terakhir ini sepertinya ini adalah kalimat penjelas, sehingga dia tidak mungkin menjadi kalimat topik. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan kalimat 1, ini sifatnya lebih spesifik. Ya. Jadi yang kalimat 11 ini lebih spesifik. Sehingga tidak bisa menjadi kalimat topik. Berarti kita fokusnya ke bagian awal. Begitu. Ya, diperkirakan pada tahun 2025 mendatang, milenial akan menduduki porsi tenaga kerja di seluruh dunia sebanyak 75%. Kini, tak sedikit posisi pemimpin dan manajer yang telah diduduki oleh milenial. Nah, berarti ini kan ada repetisi, ada pengulangan kata milenial. Berarti kalimat kedua ini adalah penjelasan dari kalimat pertama. Kalau gitu, kita cari intinya itu pasti ada di bagian awal. Nah, dari kalimat satu ini, silakan kira-kira antara A, B, C, D, E, manakah yang paling tepat menjadi jawaban untuk kalimat topik? Yang maknanya sama ya. Kira-kira yang mana? Bentar, Bu. Boleh, silakan. Berarti yang paling umum ya, Bu? Iya, yang sesuai dengan, kalau kalimat topik, mirip dengan gagasan. Cuma sifatnya dia, kalau gagasan kan lebih umum ya. Kalau Ya. kalimat topik berarti dia masuk, ada dalam kalimatnya gitu. Jadi dia inti dari si kalimatnya. Yang A bukan, Bu? Coba ya. Sebanyak 75% porsi tenaga kerja di seluruh dunia akan diduduki oleh kaum milenial. Yang lainnya setujukah dengan jawaban A? Atau ada yang berbeda? Yang beda antara A, B, C, D ini apa ya? Kaum milenial, semuanya bahas kaum milenial. Milenial ya. Iya, Bu. Milenial semua. Cuma ternyata ini ya, kalau kita lihat ke kalimat 1, ini sangat jelas jawabannya adalah yang paling tepat yang A, betul. Karena intinya kan kaum milenial menduduki porsi tenaga kerja itu sebanyak 75%. Itu pada tahun 2025. Betul, jawabannya adalah yang A. Ini hanya perbedaan variasi kalimat ya, sama persis sebetulnya maknanya. Variasi kalimatnya saja yang berbeda. Baik, itu nomor 10. Betul, jawabannya yang A. Berikutnya 11. Kesalahan penggunaan tanda baca koma. Tuh, koma ya. Rata-rata kalau ada pertanyaan kesalahan tanda baca, biasanya yang muncul koma. Kenapa? Karena kan koma ini banyak sekali fungsinya. Dia berhubungan dengan segala aturan yang lainnya, dengan huruf kapital berhubungan, gitu, dengan konjungsi berhubungan. Makanya ini seringkali muncul menjadi pertanyaan di dalam tes-tes ya, tanda baca koma. Silakan dicek kira-kira yang manakah jawabannya. Tiga, 5, 7, 8, 11 ya. Garis bawah aja, Bu. Garis bawah yuk, 3. Enggak gini, walaupun nanti ada garis bawahinya, gini, karena yang hati-hati ya, yang dimaksud kesalahan penggunaan tanda baca itu bukan selalu yang hadir. Itu. Jadi kadang-kadang kita fokusnya ke, oh ini nggak ada komanya. Padahal kadang-kadang nanti bisa jadi muncul, namanya juga penggunaan tanda baca yang salah. Jadi nanti ini ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah yang ada, tetapi
salah, sehingga perbaikannya adalah harus diganti dengan tanda baca yang lain. Yang kedua, yang ada padahal tidak diperlukan, sehingga perbaikannya adalah harus dibuang. Gitu kan? Nah, yang ketiga, kemungkinan kesalahan yang ketiga adalah tidak ada tanda bacanya. Padahal kalimatnya harusnya perlu tanda baca. Gitu, padahal harus ada. Sehingga perbaikannya adalah harus ditambah koma. Gitu ya. Nah, memang paling umum pasti kita nyarinya yang ada komanya, tetapi kadang-kadang bisa jadi pertanyaan ini juga merujuk kepada kesalahan poin ketiga. Nggak ada tanda komanya padahal ada. Ya, tapi kita cek dulu aja ya yang ada komanya ya. Barangkali memang kesalahannya adalah yang sudah digunakan gitu. Kalimat 3 mana? Menurut riset Sosiolab, apakah ini harus pakai koma? Ini banyak komanya nih, saya tandai dulu ya. Kalimat 3 itu ini 1, 2, 3. Lalu kalimat 5. Ini 1. Kalimat 7. Mana 7? Ini. Milenial mulai banyak. Oh, kalimat 7 nggak ada nih. Nah, berarti kan ini merujuk ke bagian poin ketiga. Apakah harusnya ada? Lalu yang ke-8-nya ini. Dan yang ke-11-nya adalah ini. Coba dicek. Yang mana kira-kira? Yuk, dibahas aja kalau gitu ya. Ini nomor 3, kalimat 3, maaf, kalimat 3. Menurut riset Sosiolab, koma, apakah harus pakai koma? Kira-kira harus tidak nih? Kayaknya Menurut perlu deh, Bu. perlu. Kenapa harus? Kayak menjelaskan situasi gitu nggak sih, Bu? Iya, betul ya. Nah, kalau kita lihat, ini menurut itu kan sebagai keterangan. Kalau ada keterangan yang berada di depan, lalu nanti kemudian bertemu subjek predikat, keterangan ini tidak mutlak pakai koma sebetulnya. Tidak mutlak koma. Oke, ketika si keterangan pindah ke depan, tidak mutlak koma. Kecuali keterangannya, nah ini yang wajib ada komanya nih. Yang wajib pakai koma apabila si keterangan yang pindah ke depan itu adalah keterangan yang berupa anak kalimat. Jadi di dalam keterangannya ada SP lagi ya, atau ini adalah anak kalimat. Gitu. Dalam keterangannya ada subjek predikat lagi, berarti kalimatnya majemuk bertingkat. Nah, selain itu yang wajib pakai koma adalah ketika keterangan ini kalau kita baca menjadi ambigu, sehingga butuh nih, tadi kalau kata topik untuk menjelaskan, untuk menegaskan lagi di sini ada jeda gitu. Nah, ini maksudnya adalah untuk menghindari salah arti. Kalau kita hilangkan, ini mungkin aja ada menurut riset Sosiolab kebanyakan gitu kan dari milenial. Itu bisa jadi salah pengertiannya sehingga di sini diperlukan tanda baca koma. Ya, jadi untuk keterangan berikutnya ini menghindari salah arti. Wajib pakai koma kalau kemungkinan ada salah arti atau ambigu gitu ya. Jadi memang ini perlu. Oke, kemudian meminta gaji tinggi, meminta jam kerja fleksibel, dan meminta promosi dalam waktu setahun. Ini ada perincian ya. Ada 3 pemerincian, A, B, dan C. Jadi yang kalimat ketiga ini sudah benar, tidak ada kesalahan. Kalau gitu yang A bukan jawabannya. Tuh, lanjut. Berikutnya kalimat kelima.
Mereka biasanya hanya bertahan di sebuah pekerjaan kurang dari 3 tahun, koma, untuk berganti pekerjaan yang lain. Apakah ini harus pakai koma? Koma untuk? Enggak kayaknya, Gimana? kayaknya enggak deh, Bu. Koma untuk. Masih ingat konjungsi apa saja yang harus menggunakan koma? Yuk, diulang sedikit ya. Nah, konjungsi kan terbagi menjadi beberapa jenis. Kalau kita lihat posisinya, ada konjungsi intrakalimat, ada konjungsi antar kalimat. Nah, yang intrakalimat ini terbagi lagi. Terbagi lagi ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan koordinatif, atau yang menyatakan bagian setara. Kemudian yang kedua, subordinatif, atau yang menghubungkan dua bagian yang bertingkat. Dan yang ketiga adalah korelatif. Kalau korelatif ini setara juga ya. Nah, di antara konjungsi-konjungsi pada intrakalimat ini, subordinatif, semua bagian subordinatif ya, atau semua konjungsi subordinatif itu tidak perlu tanda baca koma sebelumnya. Jadi ini tidak ada koma sebelum ya. Tidak boleh pakai koma. Nah, di mana di mana tanda koma digunakan gitu untuk konjungsi? Nah, adanya di sini dalam konjungsi koordinatif bagian yang setara. Tetapi tidak semuanya juga kan ada dan, ada atau, ada tetapi, dan keluarganya tentunya ya, dan seterusnya. Nah, di mana tanda koma diperlukan? Yaitu untuk kelompok ini. Kelompok pertentangan. Koma tetapi, koma sedangkan, koma melainkan. Nah, korelatif juga sama, yaitu yang menyatakan pertentangan. Bukan, melainkan gitu kan, tidak tetapi. Nah, jadi sebelum melainkan dan sebelum tetapinya, itu harus menggunakan tanda baca koma. Gitu ya. Jadi untuk itu adanya di mana? Adanya di sini. Untuk itu adanya adalah pada bagian subordinatif. Ada untuk, ada jika, ada maka, ada ketika, gitu kan? Itu contohnya. Lalu juga ada kata bahwa. Nah, ini nggak boleh menggunakan tanda koma sebelumnya. Nah, berarti untuk pilihan B, kalimat kelima, memang ada kesalahan pada bagian ini. Koma untuk. Ya, berarti kemungkinan yang B adalah jawabannya. Kita tandai dulu, kita cek dulu ke yang lain. Kalimat ke-7. Nah, ini hati-hati nih di 7. Oh, bukan di 7, maaf. 8 yang harus hati-hati ya. Kalau 7 ini nggak ada tanda komanya, milenial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless. Nah, ini tidak ada tanda koma dan memang tidak diperlukan ya. Milenial mulai banyak, nggak ada masalah ini. Jadi ini jelas salah. Yang 8 ini bagaimana? Karena semua semakin mudah dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju ini, koma maka. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi saya sampaikan di sini ya, bahwa konjungsi subordinatif itu tidak bisa didahului tanda baca koma, dan salah satunya adalah maka. Ternyata di kalimat ke-8 ada koma maka. Di sini kita perlu lihat, ternyata koma di sini tidak salah, walaupun dia bertemunya dengan kata maka ya. Kenapa demikian? Karena si koma ini bisa ada pada kalimat 8 itu untuk mengakhiri sebuah keterangan atau sebuah anak kalimat yang berada di depan. Seperti kita ketahui bahwa kalimat itu kan harusnya induk kalimat baru anak kalimat. Ternyata kalimat 8 itu anak kalimat dulu baru induk kalimat. Nah, mengakhiri anak kalimat harus pakai koma. Jadi koma di sini adalah koma untuk mengakhiri anak kalimat, bukan koma sebelum maka.
Itu berarti yang salah pada kalimat 8 itu bukan tanda baca komanya. Yang salah itu adalah konjungsi makanya yang harusnya dihilangkan. Itu ya, sehingga kalimat 8 ini juga bukan jawabannya. Dibandingkan dengan yang kalimat 5 tadi ya. Oke, jadi ini sudah mengerucut ke 5 kemungkinannya besar ya. Cek 11 mulai dari transportasi umum seperti. Nah, seperti ini memang wajib menggunakan koma. Yuk kita tarik ke sini. Kalau ada yang masih ingat, S, T, M, Y, Y, S. Nah, ini wajib pakai koma sebelumnya. Sedangkan ini yang tadi saya maksud dalam konjungsi itu ya, konjungsi koordinatif. Sedangkan tetapi melainkan ini wajib pakai koma. Kemudian yakni, yaitu, dan seperti ini juga wajib pakai koma. Tetapi posisinya harus dalam perincian. Kalau bukan dalam pemerincian tidak perlu menggunakan koma. Nah, ternyata di sini posisinya dalam pemerincian, sehingga kalimat 11 memang membutuhkan tanda baca koma sebelum seperti. Oke, jadi jelas nomor 11 jawabannya adalah yang Bandung. B. Oke, begitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Baik, kita lanjut. 11, 12 ya. Nomor 12. Yang ditanyakan apa nih? Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Yang tidak ada ya. Ya, kita fokus ke kata tanya. Mengapa, di mana, bagaimana, mengapa, apa. Kalau mengapa berarti di sini menanyakan sebab. Kalau di mana berarti menanyakan tempat. Kemudian bagaimana ini adalah cara atau keadaan ya. Lalu mengapa itu sama tadi sebab, dan apa ini menanyakan hal atau peristiwa atau benda gitu kan. Nah, yuk kita cari mengapa generasi milenial berbeda dengan generasi sebelumnya. Kira-kira ada yang menemukankah jawabannya di dalam teks? Mengapa? Jawabannya harus karena ya. Generasi milenial berbeda dengan generasi sebelumnya. Mari kita cek. Tadi kan kita sudah bahas bahwa generasi milenial ini ternyata akan menduduki posisi tenaga kerja di seluruh dunia sebanyak 75%. Kemudian kini tak sedikit posisi pemimpin dan manajer yang telah diduduki oleh milenial. Menurut riset Social Lab, kebanyakan dari milenial cenderung meminta gaji tinggi, meminta jam kerja fleksibel, dan meminta promosi dalam waktu setahun. Mereka juga tidak loyal terhadap suatu pekerjaan atau perusahaan, namun lebih loyal terhadap merek. Mereka biasanya hanya bertahan di sebuah pekerjaan kurang dari 3 tahun untuk berganti pekerjaan yang lain. Kaum milenial ini hidup di era informasi. Nah, yang menjadikan mereka tumbuh cerdas. Karena ini merujuk informasinya, kaum milenial ini hidup di era informasi yang menjadikan mereka, berarti kan hanya kepada kaum milenial ya. Artinya di luar kaum ini tidak memiliki sifat yang sama sesuai dengan yang ada di kalimat ke-6. Oke, jadi kalau ada pertanyaan mengapa generasi milenial berbeda dengan generasi sebelumnya, jawabannya ada di kalimat ke-6. Karena mereka itu hidup di era informasi yang menjadikan mereka tumbuh cerdas, dan seterusnya. Oke, kalimat 6. Lalu, di manakah generasi milenial biasa? Di manakah harus tempat? Kita cari. Silakan cek, adakah yang menemukan tempat pada kalimat-kalimat ini? Di mana? Tadi kita sudah baca sampai sini ya, tidak ada tempat.
Berkaitan dengan transaksi. Oke, berarti kita fokusnya ke sini. Transaksi secara cashless di manakah? Yo, ada di ini. Yang tidak menggunakan uang tunai lagi. Berarti kita mulai dari sini nih. Generasi ini lebih suka tidak membawa uang. Hampir semua pembelian bisa dibayar menggunakan kartu, sehingga lebih praktis. Ini juga tidak menjawab tempat. Mulai dari transportasi umum. Nah, hati-hati. Mulai dari transportasi umum. Ini bukan merujuk tempat. Bukan menyebutkan tempat. Ini menyebutkan benda. Ya, ini menyebutkan benda, bukan ke tempat. Sehingga jawaban untuk pilihan B ini tidak ada. Tidak bisa kita temukan. Di mana? Bukan di transportasi umum kan, ini kan transportasi umum ini adalah hal-hal atau benda-benda yang biasa ini menerapkan ini ya, menerapkan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai gitu. Jadi bukan tempatnya ini tuh. Sehingga pilihan B ini tidak bisa kita temukan jawabannya. Oke, lalu yang C, bagaimana pendapat riset Sosiolab? Ada di kalimat ketiga. Kalimat 3. Mengapa generasi milenial tidak suka membawa uang? Nah, mengapa di sini ada di kalimat mana ya? Ini kan di kalimat ke-8. Kemudian apa keuntungan teknologi digital bagi milenial sekarang? Ini kalimat 10. Lebih praktis. Nah, sehingga nomor 12 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Di mana kita tidak bisa menjawab. Ada juga tadi disebutkan adalah transportasi umum yang biasa menggunakan sistem pembayaran secara non tunai gitu ya. Oke, jadi nomor 12 yang Bandung. Oke, lanjut. Berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya adik-adik ya. Berikutnya nomor 13. 13, oh ini mudah. Kata ganti mereka pada kalimat 5 merujuk kepada siapakah? Kalimat 5, mereka biasanya hanya bertahan. Kepada? Mudah ya ini. Yang dibahas dari tadi adalah generasi milenial. Jadi jawabannya yang ini. Ini kan yang sedang dibahas dari tadi, dari awal adalah generasi milenial. Bukan generasi ini. Memang sih di kalimat ke mana nih? Generasi ini. Oh, nggak ada ya. Kalau generasi ini kan ini masih merujuk lagi ke yang lain. Seandainya pun ada di dalam teksnya, karena ini masih merujuk kepada yang lain, berarti nggak bisa kita pilih juga. Ininya itu mewakili milenial. Pasti kan ke situ-situ lagi. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A, generasi milenial. Berikutnya, nomor 14 dan 15. Baik, di sini saya tampilkan keduanya ya, karena berhubungan. Nah, nomor 14 yang ditanyakan kan kelemahan paragraf kedua teks tersebut. Sementara paragrafnya ini cuma satu. Ini seperti yang tadi saya sampaikan ya ketika kita jawab soal nomor 10. Ada kalimat pertama, ada pernyataan tentang paragraf pertama gitu. Berarti kan lo kan cuma satu gitu. Ternyata memang paragraf ini harus dibuat menjadi 2 paragraf. Di nomor 14 kelemahan paragraf kedua. Mana paragraf keduanya? Ternyata baru akan bisa kita jawab setelah menjawab setelah menjawab soal 15. Kalimat yang dapat dijadikan sebagai pikiran utama untuk paragraf kedua teks di atas adalah
Kalimat yang mana ya? Nah, kita cek. Ingat bahwa setiap satu paragraf mewakili satu pikiran atau satu gagasan. Sehingga ketika sudah berbeda pembicaraan, seharusnya dibedakan paragrafnya. Begitu. Nah, ternyata kalau kita cek dari awal tadi, yang dibahasnya adalah generasi milenial, tentang porsinya di dalam perusahaan, di dunia kerja. Ternyata di berikutnya yang dibahasnya justru sudah berbeda dari dunia kerja. Lebih ke tadi cara pembayaran tanpa uang tunai. Nah, berarti kita cari saja kira-kira itu dimulainya dari mana. Oke, kemungkinan ada di sini. Mereka biasanya hanya bertahan di sebuah pekerjaan. Ini masih pekerjaan. Kemudian kalimat 6, kaum milenial ini hidup di era informasi yang menjadikan mereka tumbuh cerdas. Tak sedikit perusahaan mengalami kenaikan. Oke, ini juga masih ke perusahaan. Lalu kalimat 7-nya, milenial mulai banyak melakukan transaksi. Nah, ini sudah berbeda, yaitu bicara tentang transaksi secara cashless. Nah, berarti kalimat ke-7 ini cocok kita gunakan sebagai awal dari paragraf kedua. Nah, tinggal dicek saja yang mana yang sesuai dengan kalimat 7. Ini pekerjaan, salah. Ini pekerjaan juga salah. Milenial mulai banyak melakukan. Nah, ini bisa jadi. Lalu yang D, ini penjelasan ya. Jawabannya yang C ya. Milenial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless itu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, nah dari sini kemudian barulah kita bisa menjawab soal nomor 14. Yaitu kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah, nah kita cek ya, pilihan A, hal yang harus dilakukan milenial dalam bertransaksi tidak dikemukakan. Hal yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak dikemukakan. Apakah sifatnya penting dikemukakan? Hal yang harus dilakukan. Oke, kita cek ada nggak? Milenial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless. Karena semua semakin mudah dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju ini, maka generasi milenial pun banyak melakukan transaksi pembelian yang sudah tidak menggunakan uang tunai lagi. Alias, nah ini kalau kita baca 8 dan 7 ini muter-muter ya. Sama, maknanya sama-sama ke situ. Milenial menggunakan transaksi non-tunai gitu kan. Generasi ini lebih suka tidak membawa uang. Hampir semua pembelian bisa dibayar menggunakan kartu, sehingga lebih praktis. Hanya perlu gesek. Oke, ternyata ada ya. Ada. Jadi, ini bukan jawabannya. Ternyata ada di dalam teksnya. Lalu data tidak dipaparkan dengan jelas dan menyeluruh. Oke, tidak dipaparkan dengan jelas dan menyeluruh. Kalau kita lihat ke sini tadi, sebetulnya sudah ketahuan dari kalimat ke-7 dan 8 yang tadi saya katakan, ini tuh sama, diulang-ulang lagi gitu. Sehingga data yang ada itu ternyata tidak menyeluruh. Jadi kan paragraf yang baik itu harusnya semakin mengerucut. Sementara ini tuh mengulang-ulang lagi, jadi muter-muter di situ. Untuk apa ada 7 kalau memang kalimat 8 ini juga menyatakan hal yang sama, begitu ya. Ya, jadi ini mungkin bisa jadi jawabannya. Apalagi kalau kita lihat hubungannya, kan awalnya itu tentang porsi tenaga kerja, porsi pekerjaan. Ternyata berikutnya lebih ke gaya hidup milenial gitu, lebih ke sesuatu yang menjadikan milenial ini beda. Padahal kan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan si pekerjaan tadi. Sehingga data ini kurang jelas dan tidak menyeluruh. Jadi yang B ini mungkin. Lalu yang C, milenial banyak menduduki posisi bagian. Ini jelas salah karena ada di bagian paragraf 1, sehingga sudah pasti salah. Lalu tuntutan generasi milenial tidak dijabarkan, ini juga berhubungan dengan paragraf 1 tadi. Ya, tadi gaji tinggi, meminta jam kerja fleksibel, jadi jelas salah. Lalu yang milenial melakukan transaksi secara cashless tidak dijelaskan. Ini ada dijelaskan kan?
tadi, bahwa ini mirip sebetulnya dengan pilihan yang A. Nah, jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah yang B. Data tidak dipaparkan dengan jelas dan menyeluruh. Muter-muter ya, jadi nggak jelas, kurang bisa kita ambil maknanya. Soalnya di sini apa hubungannya tadi dengan pekerjaan? Tiba-tiba ke gaya hidup. Begitu. Nah, itu nomor 14. Lanjut, 16. Nomor 16 yang ditanyakan kalimat 8, teks 2 di atas menjadi baku apabila diperbaiki dengan cara yang mana nih? Kalimat 8. Oh, ya ini dari awal tadi kita sudah bahas tentang penggunaan tanda bacanya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Ternyata adalah soal untuk jawaban untuk soal nomor 16. Kalimat 8 ini ternyata tidak baku. Kenapa tidak baku? Gini ya. Jadi kalau ada pertanyaan kalimat baku, sebetulnya ini sama dengan kalimat efektif. Cuma lebih spesifik. Kalau efektif itu kan luas, cakupannya banyak sekali kan. Ada struktur, kemudian ada isi, dan ada penggunaan kata. Itu kan? Ini kalau efektif. Nah, kalimat baku itu adalah kalimat efektif yang dilihat fokus kepada si strukturnya. Jadi biasanya kalimat baku itu hanya tentang subjek predikat. Begitu. Jadi kalau ada pertanyaan kalimat tidak baku, kemungkinan ini ada masalah nih dengan subjek dan predikatnya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa kalimat 8 ini diawali oleh anak kalimat. Ada karena kan? Karena bla bla bla. Karena ini gimana ya? Karena semua semakin mudah. Nah, karena semua semakin mudah, ini adalah anak kalimat. Kalau saya uraikan, karena semua semakin mudah ini kan adalah keterangan. Keterangan, bla bla bla, ada koma. Nah, kemudian, maka pada generasi milenial pun, nah kita tulis makanya aja ya. Maka pada generasi milenial pun, dan seterusnya. Oke. Kita fokus dulu ke karena. Karena bla bla bla, koma, ini adalah keterangan. Kenapa harus pakai koma? Tadi sudah dijelaskan bahwa karena ini adalah anak kalimat. Kenapa disebut anak kalimat? Kalau diuraikan, ini adalah konjungsi. Jadi di bawah keterangannya gini. Biar jelas ya. Di bawah keterangannya, ini bisa diurai lagi, yaitu ada konjungsi, kemudian ada semuanya adalah subjek, kemudian semakin mudahnya adalah predikat. Gitu ya. Jadi di bawah keterangan ada subjek dan predikat. Nah, ternyata ketemu dengan maka. Nah, maka ini sama dengan karena dia adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif dalam sebuah kalimat itu pasti akan menduduki bagian keterangan atau menduduki objek. Kalau objek mudah kita hafalkan, objek itu pasti cuma satu konjungsinya, yaitu bahwa. Nah, kalau yang lain, konjungsi subordinatif yang lain, itu masuknya adalah dia mengisi bagian keterangan. Oke, karena ternyata tadi sudah ada keterangan, tiba-tiba setelah koma ada maka, berarti dia akan mengisi bagian keterangan lagi kan? Sehingga kalimat ini ternyata tidak ada subjek dan predikatnya. Tidak ada SP. Gara-gara apa? Gara-gara ada keterangan ketemu dengan keterangan. Bagaimana cara memperbaikinya biar subjek predikatnya hadir? Yaitu si makanya harus hilang. Jadi kan yang membuat ini menjadi keterangan itu kan gara-gara ada maka. Berarti untuk memunculkan subjek predikatnya, makanya harus dihilangkan. Gitu. Nah, jadi untuk nomor 16 ini jawabannya yang ini. Yang A, menghilangkan kata maka. Gitu ya. Itu soal nomor
16. Oke, teks 2 sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sebelum lanjut ke teks 3. Belum? Oke, kita lanjut ya. Teks 3. Baik, teks 3 ini pola ini ya, pola tentang apakah itu harus diperbaiki ataukah harus dipertahankan. Oh iya, Bu. Saya mau tanya dulu, Bu. Boleh, boleh. Seumpama saya tuh pernah nemu di beberapa TO, ya mungkin dari SSC ya, Bu. Kan ya, gitu. Nah, itu tuh ada soal yang dia tuh modelnya sebenarnya teksnya itu cuma satu paragraf. Tapi yang ditanyain itu kalimat paragraf kedua, ketiga ya gitu. Itu cara nyarinya gimana ya, Bu? Maksudnya pertanyaannya kita harus membuat paragraf Bukan, baru bukan. gitu. Bukan kayak kalimat yang salah pada paragraf kedua dari teks tersebut atau mungkin topik utama dari paragraf kedua tersebut. Saya sering nemu gitu, Bu. Saya kadang mikir ini beneran harus nyari paragraf kedua yang mana atau emang salah salah inputnya gitu, Bu. Nah, panjang tidak teksnya? Biasanya sih kayak kadang ada yang panjang ada yang pendek juga, Bu. Oh ya gitu ya. Kalau memang panjang, kemungkinan dari pembuatnya, kemungkinan memang beberapa paragraf. Mungkin ke sistem akan menjadi satu gitu ya. Iya. Mungkin saja. Tetapi seandainya pun terjadi seperti itu, berarti tugasnya topik ada 2. Pertama adalah cari dulu nih yang paragraf keduanya gitu ya, baru nanti ketemu kalimat topiknya gitu. Walaupun sebenarnya secara praktis akan langsung ketemu kan, biasanya kan paragraf itu adanya di awal. Cuma ketika kita salah pilih paragraf awalnya gitu, ya mungkin akan salah juga pertanyaannya, jawabannya gitu. Ya gitu Saya ya. kadang bingung. Gimana? Cara pisahnya, Bu. Cara naik tahunya itu biasanya gimana ya? Oh iya, cara cari tahunya. Gini aja dibaca kan ada ini kan, paragraf itu harus mengandung satu topik kan, Iya, topik. satu gagasan. Nah, si gagasan ini berkembang gara-gara apa? Gara-gara kalimat penjelas kan? Gagasan Ya. berkembang, yang tadinya satu jadi banyak, jadi satu paragraf itu gara-gara kalimat penjelas kan? Nah, silakan cari ciri-ciri kalimat penjelas kan, ada repetisi, ada konjungsi, kemudian ada kata rujukan. Kalau masih mengandung 3 ciri ini, berarti dia masih satu bagian. Tetapi kalau sudah berbeda bahasannya, berarti dia sudah harus dibedakan paragrafnya. Gitu. Kalau misalnya si subjeknya pasti sama, kayak tadi milenial, semuanya milenial kan, kayak paragraf yang tadi harus kita jadikan 2. Pasti bahasanya tentang milenial. Cuma si milenial ini kenapa? Nah itu yang biasanya menjadikan pembeda antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya. Pokoknya kalau sudah beda jalur aja, sudah beda penjelasan itu pasti udah beda bahasan, pasti udah harus dipotong. Tuh. Siap. Jadi harus fokus ke gagasannya dulu yang paling awal. Yang paling awal gagasannya apa, setelah ketemu, nah jangan sampai meluas. Ingat ya, paragraf yang baik adalah yang mengerucut. Biasanya yang kita temukan itu yang seperti ini. Kalau ternyata si gagasan ini sudah cukup diperincikan sampai sedetail mungkin, berarti selebihnya sudah beda bahasan. Alright, Bu. Siap. Gitu ya. Siap. Kalau misalnya ada soalnya sih enak ya, mungkin kita langsung ke aplikasikan ke soalnya Iya. karena tidak ada, jadi teoretis dulu saja. Mudah-mudahan nanti ada yang relevan untuk menjawab kegelisahannya topik ya. Siap, Bu. Siap. Aman kok, aman.
Oke, ini masih ada waktu, kita istirahat jam? Harusnya udah istirahat, Bu. 45, Oh 17.45. iya, oke oke. Kalau gitu istirahat dulu aja ya. Siap, Bu. Nanti kita lanjutkan pukul 18.08. 18.08, boleh ya? Kayaknya ini udah 5.49, berarti 18.10 aja ya sepertinya ya. Sambil saya persiapkan untuk tutup. Nah, nanti kita jumpa lagi ya 18.10 mungkin paling telat-telatnya ya. Silakan teman-teman istirahat dulu. Kita lanjutkan teks 3 nanti 18 lebih 10 menit. Sampai jumpa. Oke, silakan cek. Ini nomor 17 kira-kira bagaimana? Biasanya ini relatif mudah nih. Soalnya Kayaknya nggak biasanya berubah teori deh, Bu. nggak berubah ya. Nggak Air berubah. sungai. Nah, air sungai. Ini tidak perlu dikapitalkan kan ya? Nggak, sungainya kan cuman geografis tapi nggak diikuti nama, Bu. Betul, tidak diikuti oleh nama. Ternyata kan di sini ketemu dengan di, berarti kan ini bukan nama, ini sungai yang posisinya ada di Indonesia atau lokasinya di Indonesia. Nah, biasanya tipe soal seperti ini tuh relatif mudah. Teorinya ya kalau bukan tentang ejaan, pasti tentang kalimat efektif. Biasanya kayak gitu. Ya, seputar ejaan dan kalimat efektif. Kebanyakan adalah ejaan. Huruf kapital, tanda baca. Nah, ternyata air sungai di nomor 17 ini sudah tepat penggunaannya. Kalau begitu jawabannya adalah yang tidak perlu Perlu diperbaiki. diperbaiki. Gitu. Bagaimana dengan yang ini kan sama nih. Sama persis. Gimana?
Apakah Bentar, harus Bu. kita pilih? Bentar, Bu. Apa ya bedanya tapi, Bu? Sama persis ini. Ini ditebalkan gara-gara untuk menandakan ini soal ya, bukan Ya, berarti tulisannya tebal. berarti ya tidak perlu diperbaiki aja, Bu. Nah, tidak perlu diperbaiki saja, karena kalau kita pilih yang E, Berarti menambahin air sungai lagi dong. berarti kan gini, kalau misalnya kita pilih, kan tadi aturannya adalah pertahankan kalau benar, perbaiki kalau salah. Gitu kan? Kalau kita pilih E, berarti kita menganggap ini adalah salah. Gitu. Padahal ini adalah benar. Sehingga tidak perlu diperbaiki. Walaupun ini sama persis, si air sungainya sama, kita tulisnya kayak gini sama persis gitu. Diganti, ini air sungai. Tulisannya kecil, nggak ada kapitalnya, diganti dengan yang sama persis gitu kan. Nah, berarti kita menganggap itu salah, tetapi perbaikannya sama. Tuh. Yang menjadi poin pentingnya adalah kalau kita pilih ya berarti kita anggapnya ini salah padahal benar. Jawabannya yang A. Jadi kalau menemukan kasus seperti itu, kalau ternyata sudah benar, ya tidak perlu lirik lagi walaupun pilihannya ada yang sama persis gitu. Tidak perlu lirik lagi yang lain. Jawabannya yang A. Lanjut. Nomor 18 ini juga mudah. Masyarakat Indonesia. Adakah kesalahan? Indonesianya ini jelas salah ya. Seharusnya dikapitalkan. Berarti C nggak mungkin. Yang A juga nggak mungkin. Yang ya. Yang B, Bu. Iya, B, Bu. Yang bentar, Bu. Yang E, Bu. Yang E. Ini teorinya sama dengan yang Bahasa ya, Bu. nah betul, Bahasa Indonesia. bangsa, kemudian etnis gitu kan, agama, suku. Yang harus dikapitalkan adalah namanya. Masyarakat itu bukan namanya, itu kan kelompok orang yang memiliki kesamaan wilayah tinggal disebut dengan masyarakat. Namanya adalah Indonesia. Itu. Jadi nama masyarakat itu adalah Indonesia. Berarti yang dikapitalkan I-nya saja. Kalau gitu jawabannya ya yang masyarakat Indonesia. Namanya kecil. Lanjut. Ini 19. Kira-kira bagaimana nih nomor 19? Nomor berapa, Bu? 19? Nomor 19. Oh, alah. Bentar, Bu. Silakan. Bentar, Bu. Yang Waduh. Ayo gimana? Bukan nih. Coba. Ini Itu perlu biasanya. pakai titik nggak sih, Bu? Nah, itu. Yang teman-teman ketahui ketika menulis RP pakai titik atau tidak. Pakai nggak? Ini biasanya ada miskonsepsi nih. Tapi nggak tahu teman-teman yang ada di sini apakah termasuk yang miss itu atau bukan. Yo, yang lain juga coba jawab ya. Sampai dengan tuh gimana, Bu, penulisannya, Bu? Sampai dengan ada Sampai STTD dengan kan? STTD kan? estetik D. Berarti itu udah jelas salah, Bu. Berarti yang A udah jelas salah. Yang A jelas salah. Terus berarti kalau seumpama STTD titik, berarti yang benar udah pasti antara B atau yang D. Iya. Bedanya yang spasi atau enggaknya itu aja, Bu. Sama koma serat. Koma strip. Ya, koma strip. Oh, tapi ya. kalau menurut saya lebih ke B nggak sih, Bu? Lebih ke B. Oke, yang lain gimana? Setujukah? Sesuai dengan pengalaman sejauh ini ya? Selama firasat ini, saya aja ya, Bu. Nah, firasat. Perasaan ya. Nah, selama ini menggunakan RP pakai titik atau tidak? Kalau selama ini pakai sih, Bu, harusnya. Pakai ya. Bahkan di kwitansi pun begini. Jangan-jangan itu penulisan salah, Bu.
Nah ini adalah miskonsepsi yang tadi saya katakan. Nah, Nah kita tahunya RP itu pakai titik kan, bahkan di iya, kwitansinya aja pakai titik loh. Kalau kita beli kwitansi atau kita terima kwitansi ada di bank aja titiknya. pakai titik, Bu. Iya, di bank aja pakai titik gitu kan. Gitu, jadi ini adalah pemahaman yang sudah umum, miskonsepsi seperti itu. Padahal seharusnya Kenapa? RP itu tanpa titik. Mengapa? Karena si RP ini itu kan kalau kita nulis sentimeter gimana? Pakai titik nggak? Enggak dong, Bu. Enggak. Meter? Enggak pakai. Enggak. Nah, kenapa si RP ini harus pakai titik? Gitu Ya kan? makanya itu enggak perlu. Nah, itu. Makanya tadi miskonsepsinya, kalau kita analogikan ke yang lainnya, ternyata kenapa bisa dibedakan gitu. Karena ini adalah singkatan yang sudah umum, sama halnya kalau kita nulis SD, SMP, RS, ini singkatan umum, tidak perlu pakai titik. Tetapi kalau saya mau menyingkat Rizky Saputra, nah ini pakai titik. Karena khusus, kita nggak tahu RS-nya apakah rumah sakit atau bukan, sehingga kalau mau nulis nama singkatan seseorang ya, namanya Rizky Saputra, karena dia khusus sifatnya, jadi perlu pakai titik. Nah, rupiah, sentimeter, meter ini adalah istilah atau singkatan yang sangat umum. Kalau ada kependekan yang sudah umum, tidak perlu diberi tanda baca titik. Nah, jadi RP itu ternyata nggak pakai titik. Gitu. Jadi yang ini salah, ini juga salah. Oke, masih ada bedanya. Lalu bagaimana saat ketemu dengan nominalnya atau jumlah uangnya? Yang paling tepat adalah yang RP ketika kita tulis itu tidak boleh ada spasi. Jadi harus Ya, nyatu. salah. Jawabannya yang dodol, yang D. Nggak boleh ada spasinya. Terus Alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, ini sebenarnya apa ya? Menghindari apa itu? Kecurangan, misalnya di dunia bisnis apalagi ya. Ketika ada spasi seperti ini masih ada kemungkinan orang lain yang mungkin berniat tidak baik menambahkan angka, walaupun cuma satu di sini, angka 1, itu kan dampaknya sangat besar gitu. oh iya iya. Nah, sehingga untuk menghindari hal tersebut, RP itu tidak dipisahkan dengan nominalnya. Jadi dia nyatu. Nah, termasuk kalaupun ada titik sebenarnya masih berpeluang kan, RP titik ini masih berpeluang kita ganti 1 gitu. Masih, Bu, 1 gitu. Nah, gitu ya. Jadi ternyata tidak perlu menggunakan titik dan harus nempel dengan nominalnya. Bagaimana dengan koma 00? Sama aja nggak sih, Bu, fungsinya? Fungsinya sama. Sebenarnya nggak ada aturan, tidak ada aturan umum ya, dalam PWB juga Kalau ini 00 menghubungkan sen, kayak ya, Bu, kalau 0 kan ada sennya gitu kan, Bu, mungkin bisa ganti 50. Tapi nah kalau iya, strip, kalau koma strip itu kayak exact value, kayak udah, oh ini 1400 pas gitu. gitu. Sebetulnya ketika kita 1.400, ketika tidak ada sennya, itu memang sudah cukup dengan 1.400 pas gitu, tanpa ada belakangnya gitu. Jadi kalau misalnya ada sennya, tadi yang topik katakan kalau ini 50, oke, boleh. Dan tidak ada aturan, sebenarnya tidak ada aturan jelas, apakah kita gunakan koma 00 atau menggunakan strip. Tetapi yang pasti yang harus kita lakukan adalah ketika menggunakan koma 00 di dalam sebuah teks, berarti dalam seluruh teks itu konsepnya harus sama. Jangan sampai di sebelah sini koma 00, di kalimat berikutnya nggak ada koma 00. Bahkan di yang lainnya ada koma strip. Jadi boleh menggunakan yang manapun, asalkan konsisten. Cuma kalau hemat saya, kita kan ini lihat ini kan tanda strip itu tanda hubung ya. Tanda hubung. Nah, kalau kita lihat kembali, tadi kan saya katakan tidak ada aturan menuliskan sen apakah pakai koma 00 atau pakai strip. Tetapi kalau kita lihat ke tanda strip ini, tanda hubung, ternyata tidak ada aturan tanda hubung digunakan untuk mengganti sen. Gitu. Jadi kalau kita lihat ke aturan tanda hubungnya ini nggak ada, tidak relevan dengan penggunaan yang ada di sini. Jadi cenderungnya ke sini ya, ke koma 00. Begitu ya. Jadi jawabannya yang intinya itu sih tadi RP itu nggak boleh ada spasi dan tidak ada titiknya. Itu 19. Oh, kemudian ini sampai dengan. Nah, ini juga banyak yang
Miskonsepsi nih. Malah ada kadang yang pakai tanda miring gitu, Bu. Nah, itu dia di surat-surat kalau dapat surat dari sekolah atau surat undangan dari manapun itu kan biasanya Pasti miring, Bu. ya itu Miring kan. D gitu. Ini kan Iya, S benar. atau atas nama gini kan. Aneh. Nah, atas nama ini salah. Ini tuh Harusnya A salah. titik kan, Bu. A titik N ya. Betul. S titik D titik A titik N titik. Karena tadi lagi-lagi ternyata kan tanda garis miring ini fungsinya hanya untuk nomor surat. Selain dalam nomor surat juga Kata bisa yang kita setingkat gunakan gitu, Bu. gimana? Kata yang setingkat atau gitu kan. Iya, menyatakan atau, betul. Kemudian juga bisa menyatakan per. Gitu. Jadi hanya ini poinnya gitu, hanya ini fungsinya. Tidak menyingkat beberapa kata ya. Jadi kita gunakannya S titik D titik. Gitu. Ini kalau yang dijadikan 2 sampai dengan atas nama. Ada lagi kelompok yang lain. Dari beberapa kata dijadikan 3 huruf misalnya dan lain-lain. Dan seterusnya. Ini gimana nulisnya nih? DST titik, Bu. Nah, betul. Ada titiknya. Begitu ya. Jadi kelompok pemendekan itu, kalau kita bicara soal pemendekan kata, banyak kelompoknya. Yang pertama adalah kelompok ini, yang tidak perlu menggunakan tanda baca ya. Kemudian yang kedua adalah yang seperti tadi misalnya saya tulis RS Rizky siapa RS, gitu. si Rizky itu ya. Dalam nama orang biasanya kayak gini, singkatan nama orang. Kemudian kelompok berikutnya adalah ini. Sampai dengan atas Sampai nama. dengan, kemudian kelompok yang keempat adalah yang ini, Yes, dan yes. sebagainya. Yang Gitu. terhormat pun juga masuk yang DLL ya, Bu? Ya, masuk yang DLL, DSB. Cuma karena yang terhormat itu menyatakan kehormatan, jadi Y-nya Besar. dikapitalkan. Iya. Siap, Itu. Bu. Kalau YME atau SWT maksudnya kan Kapital sini kan? semua, ya. Iya, Kapital semua. betul. Sudah umum. Gitu ya. Oke, lanjut 20 terakhir dalam kaji latih standar 1, ini nomor terakhir 20. Tahu. Apa jawabannya? Bentar, Bu. Di tepi sungai tidak membuang sampah atau, Bu. Bentar, Bu, benar. Nggak meyakinkan. Pokoknya yang tidak perlu diperbaiki itu salah, Bu. Coret dulu aja ya ini. Ya, lalu juga salah. Lalu salah? Kayaknya dan, Bu. Dan. Atau dan? Dan saya dan. Yang lain bagaimana? Setujukah yang dan? Kayaknya salah deh, Bu. Tapi saya yakin dan deh, Bu. Yakin dan. Oke, betul ya jawabannya dan. Jawabannya dan. Bedanya apa nih? Atau, dan, serta. Ya di makna ya. Kalau kita suruh memilih diksi mana yang paling tepat, pasti kan larinya ke makna. Kalimat ini butuhnya bagian yang mana? Kalimat ini butuhnya kata yang mana? Oke, dengan sampah dengan kotoran kan ini maknanya adalah bersamaan kan? Sampah dengan. Jadi dalam sampah itu kayak gimana ya? Sepaket gitu. Campuran. Nah, kalau gimana? Nggak jadi. Nah, karena ini maknanya adalah bersamaan, berarti itu sama dengan serta kan? Betul nggak? Iya, benar, Bu. Benar. Nah, berarti kan ini karena tadi ini salah, ini juga nggak mungkin. Atau dan. Si atau ini kan maknanya pilihan, salah satu. Sementara dan adalah gabungan. Sama-sama dua yang setara. Nah, keduanya. Makanya jawabannya adalah yang C. Karena di sini kan sampah dan kotoran dua hal yang berbeda. Yang keduanya adalah kalau kita bahas di sini yang merupakan hal penting gitu kan dalam hal ini apa sih? Pencemaran sungai gitu. Tuh, jadi nomor 20 jawabannya yang C. Betul. Sudah selesai kaji latih standar 1. Lanjut ya, ini masih ada waktu. Sampai sini ada pertanyaan kah sebelum kita lanjutkan? Kalau ada, boleh seputar apapun boleh ditanyakan ya. Belum, Bu. Belum.
Belum? Oke, Yang lanjut soal Bu. kayak ini lagi, Bu. Yang gini lagi. Iya, Bu. Seru kayaknya, Bu. Daripada yang bacaan, Bu. Teori ya, yang teori. Ini dikaji latih standar 2 gimana? Kita udah bahas nomor 1 bukan ya? Belum. Perasaan waktu itu udah dibahas belum ya nomor 1-nya? Yang sebagian-sebagian itu loh. Silogisme ya, Bu? Silogisme kayaknya udah ya dijadikan Udah. contoh ya. Udah, Tapi kayak Bu. nomor 1 ya udah. Jadi Udah contoh ya? kalau nggak salah. Iya, Bu, jadi contoh. Kalau nomor 2-nya? Apa udah ya? 1, 2, 3 gitu nggak? Saya agak lupa, Bu. 1 dan 2 udah, Bu. Oh, 1, 2 udah. 3-nya belum? Nah, iya, Bu. Belum kayaknya. Oke, yuk kita lanjut 3 ya. Ini juga silogisme sebetulnya. Oke, nomor 3. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke, nih di dalam TPS 1 ada pernyataan seperti ini, paling mungkin benar. Namanya juga paling, berarti kan superlatif ya. Superlatif berarti ini kan yang paling gitu. Berarti jangan heran ketika kita menemukan beberapa pilihan yang maknanya benar. Ternyata yang harus kita pilih yang paling, yang super. Berdasarkan paragraf 1. Baik, yuk kita cek paragrafnya. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama orang tua. Bagaimanapun semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Semua anak ya, tidak melihat jenis kelaminnya. Berarti di sini yang A, anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan, jelas salah. Karena di sini semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Oke, kita cari kata berani. Sakit yang biasa dialami anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak, terutama anak laki-laki. Nah, banyak anak menolak. Anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Oke, ini mungkin ya sifatnya ya. Karena kalau kita lihat pernyataan ini, terutama anak laki-laki. Berarti anak perempuan bisa jadi lebih berani. Kita garis bawahi kata berani ya. Mungkin. Oke, yang C, anak-anak sering mendapat pengalaman buruk di rumah sakit. Kalau kita lihat, banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak rumah sakit. Nah, pengalaman buruk itu biasanya kan berhubungan dengan dirinya sendiri ya. Misalnya si anak merasa disakiti atau ada sesuatu yang dia tidak senang yang dianggap merugikan dirinya sendiri gitu. Berarti kalau pengalaman buruk ini kemungkinannya dibandingkan yang B lebih kecil. Begitu. Lalu yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Ini semuanya ya. Merasa takut pergi ke rumah sakit sesuai dengan ini. Sayangnya tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Mereka takut kan? Itu. Nah, tidak semua itu kan tadi membayangkan, kemudian menjalani rawat inap, pemandangan orang sakit, kemudian ada juga ini tentang bau obat yang menyengat, penampilan, dan seterusnya. Tuh, jadi ini bisa berpeluang anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit. Ini jelas salah. Nah, antara B dan D, karena tadi yang ditanyakan adalah simpulan, kita harus cari yang paling umum. Dan yang paling mungkin. Tadi kan ada dua kemungkinan, B dan D. Kalau ditanya simpulan, berarti yang paling umum adalah yang B atau D. Coba B atau D? Di antara semua ini. D, Bu. B, Bu. Yang? B. D, Dodol. D. D, Bu. Iya, oke, betul. Anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Betul sekali, apalagi di sini ada yang digarisbawahi, membayangkan sakitnya bla bla bla. Itu sangat jelas menjadi
penguat atau menjadi alasan si anak takut ke rumah sakit. Oke, itu nomor 3. Nah, nomor 4 nih, hati-hati. Ini banyak yang terjebak di soal nomor 4. Coba, teman-teman jawabannya apa? Nomor 4. Yang ditanyakan adalah, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal? Kira-kira yang mana? Yang ini ya. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Coba. Yang B bukan, Bu. Bandung. Tandai ya. Yang lain bagaimana? Setujukah? Banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Yang ditanyakan yang tidak mendukung. Yang B ya, Bu. Bandung. Ada lagi? Oke, jawabannya nomor 4. Kenapa pilih B? Tadi yang pilih B, kenapa? Kuncinya ada di ini ya. Ya, Di di mana? situ kan kayak cuman asumsi kalau seumpama alasan anak itu takut karena itu kan. Berarti kan simpelnya anaknya kan belum pernah ke rumah sakit, Bu. Nah, betul Kan ya. di Di sini sini ada kata. mendapatkan pengalaman ketika disuntik, karena anaknya belum disuntik juga kan. Iya, betul ya. Bagus sekali. Ini biasanya teman-teman yang lain banyak yang terjebak di sini. Di sini ada kata membayangkan. Yang namanya membayangkan berarti kan belum terjadi. Karena sudah ada stigma, sudah ada bentukan bayangan bahwa ke rumah sakit itu A, B, C, dan Z gitu kan. Jadinya si anak takut. Padahal mereka itu nggak pernah, yang belum pernah pun merasa takut gitu. Nah, jadi pilihan B adalah jawaban yang paling tepat. Mengapa? Karena tadi ya, di sini kan si anaknya untuk pilihan B ini berarti sudah. Mendapat pengalaman berarti sudah kan, anaknya sudah disuntik. Sementara di dalam teks membayangkan berarti belum, yang artinya yang tidak mendukung adalah betul yang B, Bandung. Oke, itu soal nomor 4. Berikutnya ini sambil berjalan boleh ya saya tanggung satu, kita habiskan saja. Alright, Bu. Ini Boleh ada lah, 5, 6, 7, mudah kok. Ini bisa dijawab dengan cepat. Oke. Ini pertanyaannya berasal dari tabel. Yuk, ini memudah. Jawab dengan cepat. Nggak kelihatan tabelnya, Bu. Kelihatan ya? Sebentar. Lihat ya. Oke, nomor 5 apa jawabannya? Hah? Keberhasilan kedua tertinggi. Yang manakah? Bola, Bu. Bola. Mudah ya. Pertama apa? Yang pertama. Bentar, Ini. Bu. Salah, Bu. Salah. Gimana? Salah. Salah. Bentar. Tali enggak sih, Bu? Bentar. Oh, ini ngitung data dulu. Oh, bener bola, Bu. Bener bola. Ini ke satu ya, 35, Ya. 35. Baik laki-laki maupun perempuan, Perempuan. peminatnya banyak. Yang 75. ke satu adalah monopoli. Yang keduanya adalah Bola. 50 bola. Iya, 50. betul ya, bola. Ini mudah. Nomor 6. Jika tidak berubah, permainan yang paling mungkin dipertahankan. Oh, mudah ini. Monopoli, Bu. Monopoli pastikan dia yang pertama ya. Jadi yang Ya. paling mungkin ya ini. 7 terakhir. Paling mungkin tidak diminati anak laki-laki setelah ular tangga. Kita fokus ke sini. Anak laki-laki setelah ular tangga. Boneka. Boneka, betul. Jadi ular tangga yang paling tidak diminati 12, di atasnya ada boneka. Betul. Oke, sudah selesai teks 1 sampai dengan nomor 7. Sudah ya?
kita lanjutkan teks 2-nya di pertemuan Selanjutnya. mendatang. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Belum, Bu. Belum. Baik, kalau begitu jika tidak ada, terima kasih semuanya sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi adik-adik. Kita jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama.